Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan jika saat ini kita dapat berjumpa walaupun melalui media sosial. Mungkin di antara teman, sahabat, Bapak Ibu serta saudara sekalian sempat bertanya, siapa ya yang menyampaikan renungan pagi di channel YouTube ini? Saudara yang terkasih, perkenalkan, nama saya Sri Praptini. Saya hanyalah seorang guru di salah satu yayasan Kristen di Jakarta yang kebetulan saya melayani di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Cinere, Depok, Jawa Barat. Saya sangat senang dengan profesi saya saat ini. Karena itu, saya punya kerinduan agar semakin banyak orang yang mendapatkan pengajaran Yesus yang dihayati dalam hidup keseharian, yang dipraktekkan melalui nilai-nilai hidup yang terbentuk melalui karakter. Karena itu, untuk bentuk renungan yang saya sampaikan selalu mengarah ke pembentukan karakter, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memiliki karakter yang baik, sehingga dapat berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Itulah alasannya mengapa channel renungan ini bernama Karakter Kristus, yaitu agar kita meneladani Kristus dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami saat ini dalam kondisi yang baik. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga semakin hari semakin bertumbuh iman dan karakter kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan merasa tidak berguna. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 29. Demikian sabda Tuhan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Tuan Michael Costa, seorang konduktor terkenal dari Italia, sedang mengadakan suatu pertunjukan. Saat kor sedang bernyanyi dengan iringan ratusan alat musik, seorang pemain piccolo, yaitu pemain seruling kecil, berhenti bermain karena mengira bahwa peranannya tidak akan memberikan pengaruh di tengah musik seagung itu. Tiba-tiba Tuan Michael Costa berhenti lalu berteriak, "Mana piccolonya?" Ternyata suara alat musik kecil itu pun dibutuhkan serta penting untuk harmoni. Dan menariknya, telinga sang konduktor itu pun tidak melupakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pertunjukan tersebut diibaratkan dengan kehidupan, seringkali kita berpikir seperti pemain piccolo tersebut. Kita berpikir bahwa kita tidak memberi dampak apa-apa dalam kehidupan ini, baik bagi dunia luas, lingkungan, atau bahkan keluarga kita sendiri. Pemikiran seperti inilah yang justru menjebak kita. Akibatnya, kita enggan menggunakan bahkan mengembangkan talenta yang telah ada. Ingatlah bahwa Tuhan kita memiliki telinga lebih tajam daripada telinga konduktor tersebut. Tuhan tahu jika ada anak-anaknya yang tidak menggunakan talentanya.
Padahal dengan talenta itulah hidup kita bisa berdampak bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud telah menjadi teladan bagi kita. Ia adalah anak muda yang belajar setia dan bertanggung jawab. Ia mulai dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia adalah seorang gembala dari beberapa ekor kambing domba ayahnya. Daud terbiasa menggunakan senjata, yaitu pengumban. Alat yang kelihatannya sederhana sebenarnya tidak mudah untuk menggunakannya. Dengan seringnya menggunakan alat tersebut, seseorang akan menjadi terlatih. Daud pun juga demikian. Dia menjadi ahli pengumban oleh karena sudah terbiasa menggunakannya saat mengembalakan kambing domba ayahnya. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya keahliannya itu memberi dampak besar bagi bangsanya, yaitu dikala ia menjadi pemenang di dalam peperangan melawan Goliat sang raksasa itu. Sayangnya, seringkali kita tidak meneladani Daud, tetapi malah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang menerima 1 talenta dalam perumpamaan tentang talenta, yaitu kita sering menyembunyikan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang lebih parahnya lagi, kita berkata, mengapa orang lain diberi banyak talenta, sementara saya hanya sedikit? Tuhan tidak adil. Mengapa juga saya harus mengembangkan talenta ini? Saudara yang terkasih, sebenarnya penekanannya di sini bukan masalah sedikit atau banyaknya talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tetapi masalahnya adalah apakah kita mau mengembangkannya. Untuk itu, marilah kita kembangkan dan gunakan talenta kita. Dengan berbuat demikian, bukan saja Tuhan yang senang, tetapi kita bisa berdampak positif bagi lingkungan kita. Saudara yang terkasih, apapun talenta yang saudara miliki, hargai dan kembangkanlah dengan tekun. Jangan pernah merasa itu tidak penting bagi kita, karena tanpa kita sadari, melalui talenta kita, orang lain diberkati Tuhan. Karena itu, milikilah karakter untuk bertanggung jawab, mengembangkan talenta atau potensi yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya melaluinya orang lain diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mempercayakan talenta kepada kami. Kami menyadari bahwa talenta yang Tuhan percayakan kepada kami merupakan titipan Tuhan, agar kami menggunakannya dengan semaksimal mungkin, sehingga kami bisa memberi dampak positif bagi lingkungan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang bermurah hati, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang menjadi karya kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.